Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, gimana hari ini? Masih semangat belajarnya? Tadi kita sudah belajar fikih, belajar bahasa Arab, dan sekarang pelajaran terakhir yaitu pelajaran tematik, tema 5, subtema 1, PB 3 dan 4. Di video yang akan Bu Nenden share, kita akan belajar tentang permintaan maaf, kalimat permintaan maaf, cara mengukur dengan penggaris dan meteran, serta belajar satuannya. Dan kita akan mengetahui pengertian puisi serta ciri-ciri puisi dan bukan puisi. Oke anak soleh, selamat menyimak ya. Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyimak anak soleh. Oke anak soleh, pembelajaran yang pertama yaitu kalimat permintaan maaf. Masih ingatkah kalian apa itu kalimat permintaan maaf? Kalimat permintaan maaf yaitu ungkapan penyesalan untuk kesalahan yang dilakukan. Sekali lagi, kalimat permintaan maaf adalah ungkapan penyesalan untuk kesalahan yang dilakukan. Yuk kita sama-sama simak gambar dan situasi yang Adi dan Edo lakukan. Adi dan Edo bermain ayunan bersama-sama. Edo mengayun terlalu kencang hingga Adi terjatuh. Apa yang harus dilakukan Edo ya? Coba tebak, apa yang harus dilakukan Edo? Ya, benar. Segera meminta maaf jika kalian berbuat salah. Jika kalian berbuat salah, segeralah meminta maaf. Sekarang kita belajar ciri kalimat permintaan maaf. Yang pertama yaitu terdapat kata maaf. Kalimat permintaan maaf disampaikan dengan sopan, tidak boleh sambil marah-marah. Contoh, kalimat permintaan maaf berdasarkan situasi Adi dan Edo yang tadi. Maafkan saya ya Adi, karena mengayun terlalu kencang sehingga kamu terjatuh. Seperti itu anak soleh. Contoh lainnya. 1. Maaf Bu Guru, saya datang terlambat. Yang kedua, maaf ya Ita, saya menjatuhkan es krimmu. Nah, seperti itu anak soleh, contoh kalimat permintaan maaf. Semoga bermanfaat ya. Pelajaran selanjutnya yaitu kita akan belajar cara mengukur. Teman-teman, tahukah kamu nama alat yang digunakan untuk mengukur panjang benda? Alat ukur untuk mengukur panjang benda yaitu penggaris atau mistar dan meteran. Anak soleh, ayo siapa yang tahu ini apa? Benar, ini adalah penggaris atau mistar. Anak soleh di rumah punya kan penggaris? Nah, kalau ini apa ya? Tara. Nah, ini adalah meteran. Ini juga sama, alat untuk mengukur panjang benda. Oke. Nah, anak soleh, penggaris punya satuan ukur loh. Satuan ukur pada penggaris adalah sentimeter. Biasanya sentimeter itu disingkat dengan huruf C dan M atau CM. Nah, anak soleh, kita akan belajar cara mengukur dengan penggaris. Perhatikan ya, ini ada sebuah pensil. Ujung pensil diletakkan di samping penggaris. Ukur benda mulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris kita simpan di salah satu ujung benda. Angka 0 pada penggaris, ingat ya, harus lurus dengan pangkal benda. Oke,
Setelah itu, perhatikan ujung bendanya. Kemudian kalian lihat, bacalah angka berapa. Nah, untuk mengukur benda yang lebih panjang dari penggaris, maka gunakanlah meteran. Kalau benda yang lebih panjang dari penggaris, kita mengukur dengan meteran. Contohnya apa? Contohnya ketika kita ingin mengukur panjang meja, pintu, papan tulis, dan yang lainnya. Selain digunakan untuk mengukur panjang benda, meteran juga digunakan untuk mengukur jarak antara dua benda. Nah, sekarang kita akan belajar perbedaan satuan sentimeter dan satuan meter. Perhatikan percakapan berikut ini. Kak, Beni mau bertanya. Ya, tanya tentang apa? Bagaimana cara menggunakan meteran? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter biasa ditulis M saja. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris. Ya, benar. Garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan, 1 M sama dengan 100 cm. Nah, ingat ya anak-anak soleh bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm atau 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, sekarang kita belajar cara mengukur dengan menggunakan meteran ya. Yuk kita sama-sama belajar cara mengukur dengan meteran. Anak soleh yang di rumahnya punya meteran, boleh ya langsung dipraktekkan. Cara mengukur dengan meteran sama halnya dengan mengukur dengan penggaris. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada meteran harus lurus dengan pangkal benda. Nah, lurus ya. Kemudian, perhatikan ujung benda. Bacalah angka pada meteran tersebut. Itulah ukuran panjang benda tersebut. Pelajaran yang selanjutnya, yaitu pelajaran terakhir di tematik hari ini, yaitu membedakan bentuk puisi dan bukan puisi. Pada tema 5 subtema 1 PB 4. Perhatikan percakapan berikut ini. Beni bertanya kepada kakaknya. Kak, Beni mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Lalu kakak Beni pun menjawab. Ya, silahkan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak garisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi, kias, padat, dan indah. Nah, itu tadi adalah perbedaan antara puisi dengan bukan puisi. Puisi adalah tulisan yang berisi kata-kata yang indah. Kalimat-kalimat dalam puisi singkat dan padat. Puisi terdiri dari beberapa baris. Susunan beberapa baris dalam puisi disebut bait. Jumlah bait dalam puisi beragam. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Lalu kakak pun memberikan contoh membaca puisi. Puisi yang kakak akan bacakan yaitu Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati. Kita simak ya. Taman bungaku, bila kupandang hati pun senang.
Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih seduh. Oh, angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, itu tadi adalah puisi yang berjudul Taman Bungaku.